Syamni, kita persilahkan untuk bertanya. Ini dia segmen Teman Viral Bertanya. Seperti yang kemarin kita janjikan, gimana caranya tayangan Kopi Viral ketika masuk bulan suci Ramadan banyak hikmah dan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Dan alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz Sam, ada bintang tamu Kirana dan lain-lain. Sulis, ada yang ingin ditanyakan silakan, mumpung gratis. Oke. Siapa duluan? Sulis dulu. Sulis, boleh Kak Sulis. Nah, Ustadz, kebetulan aku ini sama suamiku nikah itu banyak kita long distance. Maksudnya dia banyak kerja di luar kota. Terus kadang ketemu seminggu sekali, pernah juga sebulan sekali gitu. Nah, apa sih kiat-kiatnya atau tipsnya supaya aku juga suamiku tuh bisa punya hubungan yang tetap harmonis gitu. Nah itu satu saya nambahin lagi nih. Gimana caranya akhirnya menghindari fitnah untuk hal kayak gitu? Karena kan akhirnya banyak fitnah. Benar pasti. Benar tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari karena kami lebih muda gitu ya pernikahannya dibandingkan Kak Sulis. Tapi kalau melihat dalam Al-Quran ada kisah long distance yang dipaparkan oleh Allah gitu. Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika long distance dengan Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan baby Ismail di kota Mekah. Jadi ketika ditinggalkan dan Nabi Ibrahim berangkat menuju Baitul Maqdis ke Palestina, maka Siti Hajar gak protes tuh. Cuman mengatakan waktu ditinggalkan di awal, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim terus pergi, berpaling. Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim terus pergi. Kenapa kau tinggalkan aku di sini? Terus pergi Nabi Ibrahim. Terakhir baru ditanya oleh istri beliau Siti Hajar, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkanku di sini? Baru Nabi Ibrahim menoleh dan mengatakan, iya, ini adalah perintah Allah. Lalu barulah pada saat itu Siti Hajar mengatakan, jikalau ini adalah perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Ini yang jarang diamalkan. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kau yang perintahkan aku meninggalkannya, artinya suami yang meninggalkan istri karena suatu pekerjaan yang halal, yang disyariatkan, lalu dia meninggalkannya dalam hubungan yang halal misalnya, maka seringkali kita lupa untuk menitipkannya kepada Allah. Kita manusia, jagain orang tuh ada ngantuknya, ada tidurnya. Pasti, Nggak Ustaz. bisa, ada capeknya kita jagain pasangan kita. Jadi kalau untuk pekerjaan yang halal, istri boleh kita tinggalin ya Pak Ustaz? Ditinggalkan tapi dititipkannya kepada Allah gitu. Artinya gini, aku sayang sama dia misalnya, kamu sayang sama aku, tapi kamu nggak bisa posesif sama aku. Seposesif apapun kamu nggak bisa jagain aku 24 jam. Maka yang bisa jagain aku 24 jam hanya Allah. Kenapa ada ayat kursi? Ayat kursi mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hanya Allah yang tidak pernah ngantuk, hanya Allah yang tidak pernah tidur. Aku jagain dia, aku pasti ada lalainya, ada ngantuknya, ada tidurnya. Tapi kalau aku titipin dia kepada Allah, Allah tidak ada ngantuknya, Allah tidak pernah tidurnya, Allah pasti akan menjaganya gitu. Bagus banget, bagus banget. Ya, jadi yang ngejagain hubungannya dititipin kepada siapa? Dititipin kepada Allah. Titipin kepada Allah ya. Semoga terjawab ya, Kak Sulis. Nah sekarang Kalau Kirana, ada yang mau kamu tanyain nggak? Aku boleh. Kirana mau dititipin. Boleh. Enggak. Oke, Pak Ustadz, ini sekitar bulan Ramadan ya, puasa ya. Jadi setahu aku puasa itu adalah untuk mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dengan merasakan lapar, merasakan penderitaan orang lain. Nah, tapi aku melihat makin ke sini, aku melihat di beberapa teman dan orang-orang yang aku kenal nilai-nilai itu bergeser. Kenapa? Aku melihatnya ketika menjelang buka puasa, lapar mata, nafsu mata. Ya, nafsunya semua dibeli, semua ditaruh di meja. Semua berasa kayak pengen dimakan ya. Pengen dimakan Balas semua. dendam gitu. Pada akhirnya hanya 1-2 makanan dan 1 teh manis yang masuk ke perutnya. Sisanya banyak. Ya kan? Kan itu kalau apakah benar itu yang saya bilang itu adalah suatu sudah pergeseran nilai. Dan juga bukannya mubazir itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia dan itu sangat dibenci Allah. Politisi berat ya bertanyanya ya. Pemilihan katanya tuh benar-benar ini loh. Kayak soal gitu ya. Jadi sebenarnya kita di Indonesia ini, Muslim Indonesia udah sadar bahwa ternyata buka puasa itu sunnahnya kurma. Tapi mereka nambahin sunnahnya kurma, wajibnya gorengan. Gitu. Ya, sunnahnya wajib. Tapi subhanallah kalau dikatakan tadi perbuatan israf namanya. Mubadzir dan israf. Sama-sama menghambur-hamburkan. Dan ini adalah sesuatu kata Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Bukan hanya dibenci, tapi bersaudara dengan syaitan gitu. Jadi memang sesuatu yang sangat ditekankan. Tidak boleh dalam agama kita berlaku mubadzir. Dan sebenarnya menahan nafsu. Jadi ada orang melaksanakan kewajiban itu ada 3.
Melaksanakan kewajiban akan menggugurkan kewajiban. Orang menggugurkan kewajiban berarti dia tidak berdosa. Tapi sekedar menggugurkan kewajiban, ya puasa, sholat kagak gitu. Puasanya sah nggak ya? Sah gitu. Dia puasa sah aja, tapi nggak mendapat pahala. Ada orang menggugurkan kewajiban plus dapat pahala. Ya, yang mana itu dia bukan hanya puasa daripada lapar dan haus, tapi dia juga puasa daripada lapar mata, puasa daripada mulut, puasa daripada telinga, semuanya hawa nafsunya ditekan. Dan ada juga orang melaksanakan kewajiban bukan hanya menggugurkan kewajiban, bukan hanya dapat pahala, tapi mendapat pujian dari Allah. Bagaimana caranya? Sholat itu yang penting sah, tapi dalamnya ada khusyuk, maka dapat pahala. Tapi bisa jadi dapat pujian dari Allah karena di dalamnya melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sama, puasa yang penting sah. Puasa itu rukunnya cuma 2, niat menahan, selesai. Ya, rukunnya Kalau itu. itu nggak apa-apa Tapi ya. harus Maksudnya diisi. emang segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Tapi Segala kalau memang sesuatu. sudah terlanjur, ya dibagi-bagiin aja ke mungkin ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Ada atau konsepnya, apalah, Nabi. ya. Tapi kalau Iya. kita mau jujur dalam hati Betul. kita, ini rahasia mungkin yang Allah berikan setiap kita Iya. berbuka puasa. Apa itu? Dengan kita minum teh manis dengan 3 butir kurma, kalau kita mau jujur tuh sebenarnya udah nikmat banget. Iya, Hilang itu semua Hilang. sebenarnya Iya, ya. agak hilang. Tapi kan akhirnya kita Sudah perlu hilang. mengisi perut. Jadi apa? nanti buka puasa pakai apa, Bi? Apa? Buka puasanya nanti Buka pakai puasa? apa? Kurma dan teh manis. Oh, itu Makanya aja ada udah konsep. cukup. Tapi konsepnya sop Nabi. gulai, nasi Iya. kebuli, semua udah siap. Saya juga Ustaz pengen nanti buka puasa, saya pengen sama Selin, pengen sama Kirana. Kan buka puasa harus sama yang manis-manis. Beda lagi itu. Yang ini ngaco. Oke, baik kalau begitu Ustadz terima kasih banyak untuk jawaban Siap, siap, pertanyaannya dan kita akan segera kembali tetap di Kopi Viral. Viralin aja.